Puji nama Tuhan, ketika kita boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan menolong kehidupan kita. Amin. Amin. Oke, saat ini kita boleh kembali, boleh tenangkan hati kita. Kita mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Mari kita boleh bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa sungguh Allah, kita Allah yang layak disembah. Allah yang luar biasa baik di dalam kehidupan kita. Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepadanya, kita mau tunduk, tersungkur untuk boleh menyembah Dia. Dengan segenap hati, kita mau nyatakan setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kami mau datang Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, Raja di dalam kehidupan kami. Ini setiap kami Tuhan, kami membawa setiap hati kami kepadamu, setiap keberadaan kami saat ini kepadamu Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu, kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Benar Tuhan, sungguh Engkau Bapa yang hebat, Allah yang perkasa, yang layak kami sembah. Kami mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Dengan iman kita mau katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang,
hanya Kau yang kami sembah. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuat. Sekali lagi dengan iman kita mau katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku jembak, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. kita mau katakan, Ku nyanyi haleluya. amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. ya katakan, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. sekali lagi kita mau katakan, oh, Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. sungguh Kau Tuhan kami yang hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Kau Tuhan, Kau yang hebat, Kau yang ajaib Tuhan, Kau yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang layak terima sembah kami. Kami sembah Raja kami tinggikan Engkau untuk setia kasih-Mu. Kami
Hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami terus menaikkan sembah kami. Kami percaya Engkau hadir, Kau yang lawan setiap kami. Oh, terus naikkan sembah, terus kita boleh menyembah Tuhan. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan. Atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan, Kau kumpulkan kami, Kau undang setiap daripada kami, dan Kau berikan kami rahmat untuk menjawab panggilan-Mu Tuhan. Untuk hadir di tempat ini, untuk menyembah Engkau, untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam kasih-Mu Tuhan. Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu, dampingilah setiap telinga dan hati kami, agar firman yang boleh kami dengar dapat menjadi firman yang hidup di dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Agar firman-Mu Tuhan dapat menjadi semangat yang baru, dapat menjadi harapan iman yang baru, agar kami dapat menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi setiap orang yang akan kami jumpai. Semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Wis. Saya dari Surabaya. Ya, dari komunitas Golden Score, ya. Satu komunitas dengan Ko Michael. Mungkin sudah sering hadir di sini juga untuk jadi pewarta. Nah, terima kasih untuk pengurus dari JSM yang sudah mengundang saya, memberikan kesempatan bagi saya untuk pulang kampung, ya. Karena saya lahir di Makassar. Rumah saya di seberang dulu, di Latimojong, di seberang jalan. Dulu ada toko baju Ekomoda, nah itu rumah keluarga kami dulu. Ya, tapi sekarang keluarga mama sudah pindah, banyak yang di Surabaya, banyak di Jakarta. Jadi kita datang ke sini biasanya setahun sekali waktu Qingming, ya kita pulang ke sini. Nah, tema yang disusun dalam bulan ini di JSM, di DF ini sangat unik ya bagi saya. Begitu dikirim sama Marcella, temanya ini langsung wah ini unik banget, temanya tentang protein ya. Bagaimana kita bisa mengambil sebuah analogi dari cara kerja protein di dalam tubuh kita, dan kita membuat itu menjadi sebuah bahan refleksi perenungan untuk menghidupkan, membangkitkan iman kita. Nah, puji Tuhan beberapa tahun belakangan ini terutama sejak pandemi ya, di sosial media dan juga di kalangan kita sudah lebih banyak melek tentang kesehatan ya, pentingnya menjaga kesehatan. Saya sendiri dulu sekitar tahun 2000, mungkin sekitar 2017 sebelum pandemi, itu pertama kali coba iseng ikut event lari. Ya. Pada waktu itu masih sosial media belum terlalu banyak konten edukasi tentang lari, belum se-hype sekarang. Jadi waktu itu saya mau coba cuman berdasarkan karena iseng aja. Berawal dari rasa penasaran. Gimana sih rasanya lari 21 kilo half marathon? Bisa nggak ya saya?
Akhirnya udah modal nekat aja, nggak ada target. Dulu nggak tahu target HR itu bagaimana, target pace berapa, nggak ada. Pokoknya lari targetnya cuma satu, yang penting bisa finish gitu aja. Cuman pengen tahu bisa nggak sih diri saya itu finish. Nah sekarang karena sudah banyak konten-konten edukasi tentang olahraga lari, saya jadi mulai kenal ada satu istilah di kalangan pelari, yaitu apa? Finish strong. Ya, mau targetnya pace 5, pace 4, mau lari sub 30, sub 20, semua pelari yang serius berlatih untuk ikut perlombaan, biasanya mereka punya satu target yang sama. Yang penting saya harus bisa finish strong. Jadi finishnya itu pengen bisa lari sepanjang ya 5 kilo, ya lari terus 5 kilo sampai akhir itu tetap kuat lari terus. Nah analoginya dalam kehidupan rohani kita, kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita ini menjalani kehidupan rohani kita itu targetnya sama seperti saya yang tahun 2017 coba-coba iseng ikut lomba lari. Targetnya itu minimalis, yang penting bisa finish. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang godaan kita adalah kita menjalani hidup targetnya yang penting gak masuk neraka. Kita targetnya minimalis, yang penting saya datang gereja, ikut ekaristi, kalau sebelum Paskah, sebelum Natal ada acara pengakuan dosa ya kita ikut aja. Ya pokoknya yang minimalis deh, aturan gereja apa sih, ajaran gereja apa kita ikutin. Yang penting kita gak masuk neraka. Ya, gak usah jadi muluk-muluk kayak ini, Santo Yosef, Santo yang Agustinus, Fransiskus, Dominikus, kita nggak muluk-muluk, kita minimalis. Yang penting kita nggak masuk neraka. Nah, malam hari ini saya mau mengajak Bapak dan Ibu semuanya, saudara-saudari yang terkasih, untuk kita punya target yang lebih dari itu. Untuk kita punya target untuk bisa finish strong dalam kehidupan kita. Bahwa target kita bukan hanya minimalis, yang penting kita jangan masuk neraka. Tapi kita harus punya target untuk bisa menjadi santo santa. Ya. Kenapa? Karena itu adalah hal yang Yesus inginkan untuk kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus menderita sengsara di atas kayu salib, wafat, dimakamkan dan bangkit. Bukan hanya untuk supaya Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya enggak masuk neraka. Targetnya Yesus itu bukan cuman supaya kita ini enggak masuk neraka. Katekismus Gereja Katolik mengatakan bahwa sabda Allah menjadi manusia supaya manusia bisa mengambil bagian di dalam keilahian Allah. Dalam bahasa sederhananya, Allah menjadi manusia supaya manusia bisa menjadi seperti Allah. Luar biasa. Tuhan bukan cuma pingin supaya yang penting kamu selamat, yang penting kamu gak masuk neraka. No, Tuhan mau, Yesus bilang apa? Jadilah sempurna. Tuhan punya target yang tinggi buat kita. Tuhan mau setiap daripada kita itu untuk bisa jadi santo dan santa. Tahun yubileum ini syukur pada Tuhan, kita di dalam gereja Katolik itu mendapatkan banyak sekali santo santa yang baru. Siapa? Ada yang bisa sebutin? Santo siapa? Carlo Acutis, salah satunya. Ya, ada dua yang anak muda, Carlo Acutis sama Pier Giorgio Frassati. Dua kisah yang berbeda, tetapi dua-duanya bisa menjadi santo. Ada yang tahu ada santo setelah Carlo Acutis, setelah Pier Giorgio Frassati, ada seorang lagi
yang namanya Bartolo Longo. Pernah dengar? Bartolo Longo. Dia semasa hidupnya, waktu masih muda, dia itu adalah anggota gereja setan. Dia aktif di komunitas. Tapi dia kemudian jatuh dari imannya, dia mulai masuk gereja setan, dan bahkan dia ditabiskan menjadi imam di dalam gereja setan itu. Tapi keluarganya luar biasa. Keluarganya tidak pernah berhenti berdoa untuk pertobatannya Bartolo Longo. Dan di bulan, kurang lebih kalau nggak salah di bulan Oktober atau nggak September kemarin, Bartolo Longo sudah dikanonisasi menjadi seorang santo. Luar biasa. Ya, ada begitu banyak teladan kekudusan. Dan saat ini, malam hari ini, izinkan saya menjadi perpanjangan tangan dari Paus Leo untuk menyampaikan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua bahwa kamu, Anda, kita semua juga diundang, dipanggil, dipersiapkan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, bukan hanya untuk sekedar menghindari neraka. Tetapi kita diciptakan, kita ditebus supaya kita semua bisa jadi santo dan santa. Nah, siapa yang mau jadi santo dan santa pelindung Makassar ya? Belum ada ya. Pelindung Makassar satu santanya belum ada ya. Siapa yang mau jadi? Lowongannya masih terbuka. Ya. Nah, untuk bisa menjadi santo dan santa apa yang harus kita lakukan? Kalau kembali lagi dalam analogi olahraga. Kalau kita mau finish strong ya, kita harus latihan. Ya, kita harus latihan. Kalau kita dalam olahraga exercise, kita mau bangun otot, ya kan? Kita mau naikin muscle mass kita harus latihan angkat beban. Nah, kalau kita mau bertumbuh dalam kekudusan, kita harus latihan angkat salib. Kita harus latihan angkat salib. Kalau kita makan protein yang banyak, tapi kita nggak angkat beban, kita nggak ada exercise, proteinnya sia-sia. Kalau Tuhan mau kasih kita rahmat yang begitu besar, tetapi kita lari dari salib, rahmat itu nggak bekerja. Rahmat itu nggak ada ruang untuk bekerja, karena ruang untuk rahmat itu bekerja ada di dalam salib yang Tuhan pilih buat kita. Ada di dalam salib yang Tuhan pilih buat kita. Saya mau cerita ada seorang beata. Ya, dia sekarang masih beata, belum menjadi santa. Soon, hopefully soon. Di Italia juga. Namanya adalah Beata Chiara. Chiara Badano. Ya, Beata Chiara Badano. Dia adalah seorang gadis remaja yang cantik. Dia sangat aktif berkomunitas, dia punya kehidupan yang sangat cemerlang masa depannya. Tapi suatu ketika dia lagi main tenis, ya, dia jatuh dan tangannya sakit sekali. Dan ternyata dia didiagnosa dengan kanker tulang yang sangat langka. Ya. Dari kacamata dunia, kacamata teman-temannya semua melihat kasihan sekali Chiara ini, ya. Kelihatannya dia begitu, masa depannya begitu terang, dia penuh aktif pelayanan, tapi dia harus terbaring di kasur, nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi yang aneh, justru ketika teman-temannya datang untuk menjenguk dia, teman-temannya pulang malah lebih happy. Teman-temannya datang untuk menghibur, tapi mereka pulang justru mereka yang merasakan damai, mereka yang merasakan sukacita. Sehingga Chiara ini punya nickname, ada julukannya. Sama teman-temannya dia dipanggil Luce. Light, terang. Karena meskipun keadaan fisiknya yang sakit, tetapi dia tetap memancarkan aura yang hangat, aura yang terang, yang menghibur, yang membagikan sukacita bagi orang-orang yang datang.
Waktu dia menjalani proses kemoterapi, dia merasakan sakit yang luar biasa di tangannya. Dan setiap kali dia merasakan sakit yang luar biasa itu, dia cuma mengulang-ulang satu frase ini. Dan ini saya mau sharingkan buat kita semua. Apa perkataan Kiara yang dia ulang-ulang ketika dia merasakan sakit? Dia berkata, Tuhan, kalau sakit ini Tuhan yang mau buat saya juga mau. Kalau Tuhan mau sakit ini untuk saya juga mau. Saya mau apa yang Tuhan mau. Saya mau apa yang Tuhan mau. Itu terus dia ulangin. Kalau memang sakit ini Tuhan mau, saya mau. Saya mau apa yang Tuhan salib. Saya mau salib yang Tuhan pilih buat saya. Itu kunci dari kekudusan, dari sukacita, dari kedamaian yang Kiara rasakan. Akhirnya kondisinya semakin memburuk, dia mulai mempersiapkan hari kematiannya. Dia mulai planning, nanti dia pesan sama mamanya, kalau saya meninggal saya mau dipakaikan gaun putih seperti pengantin. Saya mau dipakaikan baju putih. Dia mulai planning apa ini. Dan pesan terakhir dia kepada ibunya sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia bilang, Ibu berbahagialah karena aku juga bahagia. Di tengah rasa sakit, dia masih bisa merasakan sukacita. Dan dari mana sukacita ini? Sukacita ini berasal dari tidak lain tidak bukan dari menginginkan apa yang Tuhan kehendaki buat kita. Bapak dan Ibu, kita sudah sering mendengar Romo, pewarta siapapun bilang, pikul salib. Oh iya, saya siap pikul salib. Tapi kadang-kadang kita mau pikul salib yang kita pilih. Salib yang Tuhan pilih, aduh Tuhan kok berat ya, aku tak angkat salib yang ini aja. Kayaknya salib yang ini lebih cocok buat saya. Bapak dan Ibu, saya usia pernikahan masih cukup dini. Kurang lebih sekitar 7 tahun saya menikah. Ya, pada waktu itu sebelum saya menikah, saya dengan istri saya ngobrol, ya diskusi. Salah satunya tentang anak. Istri saya pada waktu sebelum kita menikah, dia memiliki riwayat historis epilepsi. Jadi dia sampai saat kita menikah dia masih harus minum obat. Bahwa untuk menetralisir aliran listrik di otaknya itu supaya nggak tiba-tiba konslet gitu. Jadi dia dulu sering blackout. Tiba-tiba blackout jatuhin barang, blackout apa gitu. Jadi dia harus minum obat untuk maintenance. Dan obat ini ya punya efek samping ya terutama untuk kehamilan. Jadi pada waktu itu ya kita diskusi tentang bagaimana kondisi kesehatan dia dan terutama tentang untuk anak. Akhirnya pada waktu itu kita memutuskan kita tunda ya. Kita nggak perlu buru-buru untuk langsung program untuk pengen punya anak. Istri saya pada waktu itu sebenarnya posisinya lebih ekstrim. Dia pada waktu itu sangat cukup keras berpikir bahwa dia nggak mau punya anak. Nggak, kayaknya saya nggak siap untuk punya anak. Jadi cukup ekstrim ya, waktu itu dia lumayan kekeh. Ya, tapi kita diskusi, saya kasih pengertian, tapi kita kan mau menikah secara Katolik, kita tahu ajaran gereja bahwa kita terbuka. Ya, gereja tidak mewajibkan semua pasangan yang menikah harus langsung punya anak, enggak. Tapi yang penting terbuka pada rencana Tuhan. Jadi waktu setelah menikah, ya kita nggak langsung buru-buru untuk pengen
program untuk punya anak. Ternyata beberapa bulan kemudian saya bawa Syarah ke Lourdes, kebetulan orang tua saya ikut, dan saya nggak tahu, saya tahunya baru setelahnya. Ternyata papa mama saya di Lourdes berdoa supaya cepat punya cucu. Ya, berdoa supaya cepat punya cucu. Singkat cerita, kami menikah bulan Mei, di bulan Desember ternyata hamil. Istri saya hamil. Dan akhirnya itu ya satu kabar yang ya kabar baik, tapi di satu sisi untuk ya kita harus mengerti di sisi seorang yang kekeh bahwa enggak, saya kayaknya belum mau punya anak, mendapatkan kabar itu sangat berat, ya, sangat berat untuk bisa menerima. Kok Tuhan memberikan kita salib ini? Pada waktu itu, ya, kita merefleksikan kembali dan kita melihat orang-orang di sekeliling kita, terbersit pikiran, Tuhan ada begitu banyak pasutri itu yang berusaha setengah mati, yang sangat merindukan, pengen punya keturunan. Kenapa Tuhan gak kasih ke mereka? Kita ini yang biasa aja, cenderung gak usah juga gak apa-apa Tuhan. Kok malah Tuhan kasih ke kita? Mbok ya salibnya ini ya dituker, yang punyanya, yang pengen keturunan ini kita aja, yang itu buat kita itu pas. Itu salibnya pas, itu kuknya kalau dipasang itu ringan banget Tuhan. Tapi Tuhan bekerja, Tuhan punya rencana yang berbeda. Tuhan bilang enggak, kuk yang pas buat kamu, buat kalian berdua adalah ini. Kamu gak pengen punya anak toh? Nyoh tak kasih anak. Lucu ya Tuhan ya. Gak pengen punya ini. Yang pengen rindu berusaha, Tuhan bilang tunggu dulu, sabar dulu. Luar biasa kebijaksanaan Tuhan. Akhirnya saya kasih pengertian ke istri saya. Gak apa-apa, kita jalani. Terbuka aja. Kita butuh waktu untuk memproses kabar kehamilan itu. Tetapi saya minta istri saya untuk terlepas dari apapun yang kita rasakan, let's try, mari kita coba untuk mensyukuri. Mensyukuri bukan dalam arti kita bisa tiba-tiba mendapatkan sukacita damai, bahwa terima kasih Tuhan kau sudah memberikan aku anak. No, sukacitanya, bersyukurnya itu lebih ke secara intelektual, bahwa anak itu adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah ngasih, ya kita bilang terima kasih. Basic, sangat basic. Gak usah yang sampai emosi yang meledak-ledak damai sukacita. No, terlalu jauh. Saya bilang istri, gak usah sampai situ. Yang penting kita bilang terima kasih Tuhan. Karena ya anak ini apapun yang kita rasakan, anak itu adalah karunia Tuhan. Akhirnya long story short, ya istri saya perlahan-lahan mulai bisa menerima dan mulai ya udah kita jalani. Tapi istri saya bilang, ada satu faktor nih yang kita harus diskusi, obat epilepsinya. Nah gimana? Akhirnya kita coba konsultasi ke dokter kandungan. Ya dokternya bilang ya mau gak mau harus berhenti minum. Akhirnya ya sudah, ya dengan iman dia berhenti minum. Dia berhenti minum sejak tahu hamil, dia mulai berhenti minum. Dia menjalani proses kehamilan, kandungan 9 bulan. Dan puji Tuhan anak kita lahir dengan sehat, sekarang sudah SD. Nah, beberapa tahun setelah anak saya lahir, kurang lebih saya lupa, beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Istri saya tiba-tiba dia insomnia, dia nggak bisa tidur, kepalanya sampai pusing banget. Akhirnya dia khawatir, wah ini jangan-jangan karena sejak hamil sampai anak lahir dan seterusnya, karena udah berhenti obat,
Dia udah gak minum obatnya lagi. Tapi tiba-tiba dia kambuh, dia merasa kayak kepalanya pusing, berat, terus gak bisa tidur. Kalau mau tidur itu minum Panadol, harus minum Panadol. Tiap malam harus minum. Sampai separah itu. Akhirnya dia bilang, udahlah saya pergi ke dokter saraf lagi. Untuk cek, jangan-jangan saya perlu kembali minum obat. Akhirnya kita ke rumah sakit, dia periksa MRI dan segala macam. Dokternya lihat dan dokternya ngasih penjelasan bahwa apa yang istri saya dulu alamin itu epilepsi tipe apa gitu. Pokoknya kan epilepsi ada banyak tipenya gitu. Ini epilepsinya bukan karena genetik tapi karena benturan. Jadi karena dia pernah benturan di kepalanya. Jadi itu tipe epilepsinya itu dan dokter bilang ini tipe epilepsi yang seperti ini itu biasanya gak bisa sembuh. 1 dari 10 pasien mungkin bisa sembuh. Dan syukur pada Tuhan Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ternyata istri saya sembuh. Ternyata istri saya sembuh. Dari satu kejadian yang salib yang Tuhan pilih buat kita, yang pada waktu itu salib itu kita gak inginkan, ya. Kita nggak tahu dan kita bertanya-tanya, Tuhan ini salib ini untuk apa? Ada banyak salib lain yang kalau pepatah Indonesia rumput tetangga lebih hijau. Pada waktu itu kita melihat salib tetangga lebih ringan. Tuhan tuker aja sama salib tetangga. Tapi ternyata Tuhan punya rencana bahwa salib yang Tuhan pilih buat kita itu adalah salib yang Tuhan mau pakai untuk memulihkan kita. Salib yang Tuhan pilih untuk kita adalah salib yang Tuhan mau gunakan untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Yang juga terpaku di atas kayu salib yang Bapa pilih buat dia. Dengan ketaatan kita, bukan hanya yang diminta dari kita, bukan hanya taat mau pikul salib. Tapi lebih dari itu, kita mau taat pikul salib yang Tuhan pilih buat kita. Karena itulah yang Yesus lakukan. Dan itulah latihan rohani, angkat salib yang akan membentuk kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Hari ini, sebentar lagi minggu depan kita sudah akan memasuki masa Advent. Ya, masa Advent. Masa Advent itu adalah masa penantian akan kedatangan Yesus. Ada dua, ini bermakna ganda. Kedatangan Yesus ini bermakna ganda. Kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Yaitu perayaan Natal, hari kelahiran Yesus. Makna yang kedua adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tahun lalu saya ada nonton satu video yang mengatakan di video itu dikatakan nggak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kali. Karena kalau Yesus datang kedua kali berarti kan the end, selesai, kiamat, the end of life, ya, selesai. Waktu kita di dunia selesai, akhir zaman kalau Yesus datang kedua kali. Dan dia bilang kalau kita melihat tanda-tandanya di kitab suci kan ada tuh tanda-tanda. Kalau Tuhan akan datang kedua kali ini akan terjadi. Dan kalau kita lihat kayaknya 2025 ini belum lah Tuhan Yesus datang kedua kali. Terus kita Advent mau ngapain? Dia bilang, iya memang sepertinya Tuhan sih belum tentu datang kedua kali. Tapi yang mungkin apa? Kita yang datang ketemu Tuhan. Tuhan belum tentu datang ke dunia. Tapi kita nggak tahu, sewaktu-waktu kita bisa dipanggil datang menghadap Tuhan. Kita nggak tahu garis finish kita, hidup kita ini sudah dekat atau masih jauh. Mari di masa Advent ini Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
ajakan saya, undangan saya untuk Bapak Ibu semuanya adalah ayo kita latihan. Sederhana, kita latih angkat salib. Kita latih berdoa di dalam doa kita. Setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi, tadi Cece yang sharing sakit. Semua dari kita punya salibnya masing-masing. Kita punya salib kita masing-masing. Kalau Anda merasa Anda gak punya salib, mungkin Anda adalah salibnya buat orang lain. Kita semua punya salib yang harus kita pikul. Saya mau kita latihan satu. Ketika apapun itu, ya. Tadi pagi saya, ya Bapak Ibu bisa lihat, saya postur badannya cukup tinggi. Saya naik di pesawat, saya jarang-jarang duduk di window. Biasanya duduknya di aisle. Tadi dapat duduk di window. Pas mau ke toilet, lupa kalau di atas itu ada lubang AC-nya. Jadi berdiri langsung ceduak. Untung yang di belakang semua pada tidur, flight pagi kan, jadi gak ada yang lihat. Hal sederhana seperti itu, kita bisa doakan dalam hati kita. Tuhan, kalau rasa sakit ini Tuhan izinkan terjadi, saya mau yang Tuhan mau. Apapun yang Anda alami, besok pagi berangkat kantor macet di jalan. Tuhan, kalau ini yang Tuhan mau, saya mau yang Tuhan mau. Kalau Anda berdoa di rumah, lagi praise and worship pagi-pagi, tiba-tiba anak Anda datang ributin, gangguin Anda gak bisa doa dengan tenang. Anda katakan, Tuhan, kalau Tuhan ingin waktu ini saya harus membantu anak saya, dia butuh apa, saya mau yang Tuhan mau. Jadi jangan mengejar kesempurnaan di dalam sesuai ekspektasi kita. Tetapi di dalam setiap momen yang Tuhan izinkan terjadi. Baik dari momen yang besar hingga momen yang kecil dari hari ke hari. Kita bilang, Tuhan kalau ini yang Tuhan mau, saya mau apa yang Tuhan mau. Saya dulu waktu sebelum menikah, ya, waktu masih pacaran dengan istri saya, kita datang ke seorang romo untuk konsultasi, untuk konseling lah, persiapan pernikahan. Romonya tanya sederhana, kenapa kamu memilih Gabriel untuk jadi calon istrimu? Ya seperti anak muda pada waktu itu, ya karena ya cocok aja sih Romo. Saya merasa ada kecocokan dan ya kayaknya ya memang ya sudah inilah jodohnya gitu. Ya. Dan pada waktu itu masih pacaran ya berbunga-bunga ya, semua orang waktu pacaran juga pasti masih berbunga-bunga. Kalau ibarat mujizat Yesus, air pun terasa jadi seperti anggur ya, waktu masih pacaran, masih honeymoon, air rasanya jadi kayak anggur. Tapi ternyata Bapak dan Ibu, setelah kita menikah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang udah menikah sini pasti tahu. Setelah kita menikah, mujizat Yesus itu gak berhenti. Gak cuman air jadi anggur. Tapi malam perjamuan terakhir, anggur jadi darah. Ya, panggilan hidup Tuhan kepada kita itu bukan untuk buat kita itu bisa jadi happy. No, Tuhan memanggil kita dalam panggilan hidup kita itu untuk supaya kita bisa jadi kudus. Baik dalam, terutama kalau kita di dalam keluarga, dalam rumah tangga, ada banyak sekali baik dari momen yang besar, perselisihan yang besar, masalah mendidik anak, sampai hal-hal yang terkecil sekalipun. Masalah siapa yang cuci piring, masalah ya hal-hal kecil dalam dinamika kita berumah tangga. Dalam dinamika kita berkomunitas. Ada banyak salib-salib yang Tuhan tempatkan di dalam setiap kehidupan kita. Dari yang besar sampai yang kecil. Kita belajar setia untuk mengangkat yang kecil-kecil. Supaya ketika Tuhan tempatkan yang besar, kita sudah bisa lebih siap. Ya, kita sudah bisa lebih siap untuk berkata, Tuhan, aku mau yang Tuhan mau. Kalau kita nggak latihan dari yang kecil, dari hal
macet di jalan, hal jalan kesandung, apapun hal yang kecil-kecil kita nggak belajar, Tuhan aku mau yang Tuhan mau. Nanti ketika ada cobaan yang besar, kita jadi akan lebih sulit. Nah, jadi ajakan saya, ayo kita latihan. Latihannya adalah dari hal-hal yang kecil. Nah, selain kita mau menerima, kita mau mengangkat, ada satu lagi langkah terakhir untuk membungkus itu semua. Nah, tadi yang Cece yang sharing tadi, Cece siapa namanya? Siapa? Email. Hah? Imelda. Nah, Cece Imelda tadi sharingkan itu sangat luar biasa. Yaitu kita bawa salib kita pada Ekaristi. Kita persatukan salib kita dengan kurban Yesus di atas kayu salib yang kita rayakan, kita terima di dalam komuni kudus. Jadi bukan hanya kita terima, kita pikul, tapi kita pikul kita bawa kemana? Kita bawa terus setiap hari. Bukan. Tuhan mau kita angkat salib, kita pikul salib, kita bawa ke atas meja altar. Ketika kita berdoa, ketika Romo melakukan doa syukur agung, mengangkat hosti, kita bilang Tuhan ini salibku, aku persatukan salibku dengan kurban tubuh dan darahmu di atas kayu salib. Kita bawa, kita persembahkan. Dan ketika kita mempersembahkan itu, maka penderitaan yang kita lakukan, yang kita alami, salib yang kita pikul menjadi hal yang bermakna. Salib kita tidaklah menjadi hal yang sia-sia. Apa maknanya? Kita nggak tahu. Apa makna dari persembahan itu? Kita nggak tahu. Sekarang. Kita tahunya kapan? Nanti waktu kita masuk di surga. Nah, itu topik untuk tema lain. Bagaimana kehidupan kita di surga, apa yang akan Tuhan perlihatkan kepada kita ketika kita di surga nanti. Nah, itu panjang lagi penjelasannya. Ya, tapi kapan kita bisa tahu apa maknanya? Ketika kita di surga nanti. Tugas kita sekarang, Tuhan gak minta kita tahu. Tuhan gak minta kita mengerti kenapa Tuhan memberikan salib itu buat kita. Kadang-kadang seperti contoh saya dengan istri saya, Tuhan tunjukkan. Ini loh, aku pilihkan salib ini untuk ini. Tetapi kadang-kadang juga Tuhan gak beritahu. Dan it's okay. Tuhan gak minta kita untuk mengerti. Yang Tuhan minta untuk kita adalah percaya. Kita belajar untuk menerima salib, memikul salib, mengangkat salib, dan membawa salib itu ke altar, persembahkan dengan kurban Ekaristi, dan kita percayakan bahwa Tuhan akan pakai salib kita. Tuhan akan pakai persembahan kita. Dan persembahan kita, salib kita itu tidaklah menjadi hal yang sia-sia. Mari saya undang kita semua untuk kita pejamkan mata kita. Kita periksa batin kita. Kita lihat apa salib yang Tuhan sedang pilih, yang Tuhan sedang percayakan untuk kita pikul. Entah itu satu penyakit, entah itu sebuah kekecewaan karena hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, entah itu rasa duka, sedih yang mendalam karena sebuah kehilangan akan hal yang kita sungguh kasihi, atau mungkin dari keluarga kita atau orang-orang yang kita sayangi yang tidak berbuat sesuai dengan ekspektasi kita. Apapun salib yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita, saat ini kita mau mengucapkan seperti teladan dari Beata Chiara Badano. Aku mau yang Tuhan mau.
Kalau Tuhan memilih salib ini untuk aku saat ini, aku mau yang Tuhan mau. Aku gak perlu tahu Tuhan mau apa dengan salib ini. Aku mau yang Tuhan mau. Aku mau percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam segala perkara. Perkara yang baik, perkara yang terburuk sekalipun Tuhan bekerja. Roma 8:28, Tuhan bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan bekerja di dalam salib dan melalui salib yang Dia pilih untuk kita. Tuhan tidak meninggalkan kita dengan salib kita sendirian. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menyediakan rahmat yang cukup buat kita untuk mengangkat salib itu. Tuhan bilang kepada kita semua malam hari ini, terima salibku, rahmatku cukup bagimu, rahmatku cukup bagimu. Mari kita satukan hati kita, kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita untuk memohon pertolongan Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan untuk mengangkat salib yang akan memulihkan kita. Mari kita bangkit berdiri, sekali lagi kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru
Terima kasih Tuhan atas karunia salib yang Kau berikan kepada kami. Salib yang telah Kau pilihkan kepada setiap masing-masing daripada kami. Engkau mengukur kemampuan kami, Engkau mengukur kelemahan kami dan Kau pilih salib yang tepat. Kau pilih kuk yang pas, yang ringan ketika kami kenakan Tuhan. Bapa, kami tidak ingin lari. Kami tidak ingin seperti pencuri yang jahat yang disalib di sisimu, yang meminta, mengolok-olok Engkau dan meminta untuk turun dari salib. Kami mau mengikuti teladan pencuri yang baik Tuhan. Yang bukan meminta untuk turun dari salib, tetapi meminta agar dengan salib ini Tuhan, Engkau angkat kami masuk ke surga. Dengan salib ini Engkau bentuk kami Tuhan menjadi seturut sesuai dengan rancangan-Mu ketika Engkau menciptakan kami. Rancangan yang begitu indah, rancangan yang penuh damai, sejahtera dan sukacita Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau yang Engkau mau Tuhan, aku mau yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami di dalam segala rencana kehidupan kami Tuhan. Agar kami boleh dengan rendah hati bekerja sama dengan rahmat-Mu. Lunakkan hati kami malam hari ini Tuhan. Biarlah rahmat-Mu bekerja menjamah hati kami yang keras. Mengganti hati kami dengan hati yang baru. Hati yang mudah Engkau bentuk. Hati yang penuh dengan kepercayaan bahwa Engkau bekerja Tuhan di dalam segala hal. Di dalam segala perkara di dalam kehidupan kami, Engkau bekerja. Kami mau membuka hati kami Tuhan. Bekerjalah di dalam kehidupan kami. Bekerjalah di dalam keluarga kami. Di dalam pelayanan kami. Di dalam komunitas kami. Di dalam segala aspek kehidupan kami. Datanglah Tuhan, bekerjalah. Aku mau yang Tuhan mau. Semoga rahmat-Mu ini Tuhan menjadikan kami pribadi yang baru. Menjadikan kami perpanjangan tangan kasih-Mu. Agar setiap orang yang berjumpa dengan kami Tuhan, mereka tidak melihat kami, mereka tidak melihat wajah kami. Mereka boleh melihat terang wajah. Mereka boleh melihat dan merasakan hangatnya kasih-Mu. Jadikan kami perpanjangan tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan semua yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan biarlah ini semuanya Tuhan menjadi kemuliaan yang lebih besar bagi nama-Mu. Semuanya ini ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Boleh silakan duduk. Mari sama-sama kita mau bersatu hati, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk terus boleh memikul salib kami hari demi hari Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau boleh pakai anak-Mu pada malam hari ini untuk boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau terus boleh memberkati setiap kehidupannya, setiap keluarganya. Kau boleh pakai dia secara luar biasa Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan juga saat ini Tuhan kami rindu untuk boleh memberikan setiap persembahan kami. Biarlah apapun yang kami persembahkan pada malam hari ini Tuhan, sungguh boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Doa ini Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke teman-teman yang mau memberikan persembahan, ada bisa scan QR code yang di atas. Atau kalau tidak sampai, ada nomor rekening yang tertera di sana. Dan juga di sana ada di sebelah kanan saya, ada scan QR code, ya. ada Chris di sana. Suara saya habis saking semangatnya tadi bernyanyi. Saking semangatnya olahraga, SKJ gitu ya. Sampai hilang suara saya. Ya, kami beri waktu, boleh persiapkan persembahan yang terbaik, kolekta yang terbaik.
Kalau saya mau tanya Karina, apa yang Karina dapat dari firman tadi? Sangat-sangat powerful sih ya. Benar-benar sangat powerful karena akhir-akhir ini, seminggu ini saya pun juga berpikir, Tuhan penderitaan yang saya alami ketika mau ikut Engkau, saya harus apakan begitu. Termasuk suara habis. Termasuk suara habis juga mungkin ya. Saya juga bertanya-tanya dengan itu, ternyata saya mendapat pencerahan yang baru begitu, bahwa kita mau tetap pikul salib itu dan kita mau serahkan di dalam Tuhan, di dalam Ekaristi kita mau persembahkan itu. Menurutku luar biasa karena saya juga sempat bertanya-tanya dengan itu 1 minggu terakhir ini. Iya, kalau saya sih dapat banyak pengetahuan tentang Santo Santa ya. Karena yang saya tahu Carlo Acutis ya. Ternyata banyak Santo Santa yang baru yang saya boleh lah ya. Dan kalau saya mau hubungkan dengan tema malam hari ini, gimana kita bisa strong, itu ternyata kita harus setia dengan salib yang kecil, begitu ya, bro, wis. Dan bagaimana kita harus aktif membawa salib kita yang Tuhan pilih untuk kita bawa kembali kepada Dia melalui meja altar di Ekaristi. Kurang lebih begitu ya bro ya. Jadi wow, saya juga dapat sesuatu yang baru ya. Teman-teman dapat juga sesuatu yang baru? Boleh angkat tangannya yang mendapatkan sesuatu yang baru malam hari ini? Iya, puji nama Tuhan, boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Enggak sia-sia. Nggak sia-sia Browis datang malam hari jauh-jauh dari Surabaya. ini. Betul sekali. Oke. Nah, dengan demikian hari ini kita berakhirlah sudah tema besar kita protein. Protein. Dan tahu kepanjangannya tahu nggak? saya lupa. Saya juga lupa. Apa? Power, saya cuma ingat power. Gitulah ya. Agak panjang soalnya ya, bahasa Inggris pula. Ya pokoknya itu Mila. Tapi saya sangat bersyukur bulan ini saya banyak sekali dapat dari pembicara-pembicara di DF. Minggu demi minggu dapat terus yang baru. Dan dengan bangga dan sukacita minggu depan kita akan masuk ke tema yang baru. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Tema besarnya adalah birthday party. Ya, siapa yang birthday kita semua sudah tahu. Tapi, nah jadi mulai minggu depan kita akan masuk ke tema besar birthday party atau pesta ulang tahun. Dan tema minggu depan adalah the guest list. Wah, daftar tamu. Kira-kira siapakah yang jadi daftar tamunya pesta ulang tahun di bulan depan ini? Nanti kita sama-sama tahu. Tapi yang saya mau kasih tahu, minggu depan sama seperti hari ini, DF ini begitu spesial. Minggu depan lebih spesial lagi karena merupakan DF Special Edition dan PD Gabungan. Apa itu PD Gabungan? Apa tuh? Ya, PD Gabungan adalah momen ketika seluruh PD satu Makassar diarahkan untuk menghadiri PD-nya kita, Domus Fidei-nya kita. Dan ada satu kabar kurang enak, tempatnya bukan di sini, tempatnya di Universitas Ciputra, UC, di CPI. Dan itu di lantai 7, kita pakai auditoriumnya CPI. Dan kabar kurang enaknya adalah tempatnya terbatas hanya 500 kursi saja. Ya, dan tidak ada sistem tiket, tidak ada sistem cop-cop tempat. Yang datang duluan bisa masuk, bisa pilih tempat, bisa pilih kursi. Ya, jadi jangan telat karena kursi sangat terbatas 500 dan seluruh PD diundang untuk datang di DF kita. Dan yang spesial, kenapa saya bilang terbatas sekali, karena biasanya kita hanya mendatangkan satu orang, seperti Browis malam hari ini cuma satu orang dari luar kota. Minggu depan kita akan datangkan dua orang. Makanya di situ fotonya 2 orang. Jadi speakernya atau pembawa firmannya adalah Anselo Ganda dari Jakarta. Dan special guestnya
good, ini apa istilahnya ya, panggilannya dia Good Shepherd atau Romo Ferdian dari Surabaya. Dan di situ special guest ini seorang Romo yang juga bermain musik seperti bro kita satu ini. Minggu depan Romonya akan ikut bermain dalam pujian penyembahan, ya. Jadi kan jarang-jarang ini ada Romo yang mau karismatik dan mau tampil, dan bocoran Romonya itu heboh sekali katanya. Saya juga penasaran. So jangan sampai tidak dapat tempat duduk, ya. Kita akan mulai jam 7 tepat di UC, di auditorium UC jam 7. Nah, seperti tema kita hari ini ada dress code, minggu depan pun ada dress code-nya. Dress code-nya adalah bukan baju olahraga, jangan datang lagi dengan baju olahraga, tapi karena ini birthday party, kita mau party, so kita diajak untuk memakai dress code white and gold, ya, white and gold. Jadi baju putih atau baju emas, mau ada bling-blingnya, monggo, kita party lah minggu depan, ya. Dan saya ingatkan tetap ada JSM Kids ya, jadi anak-anaknya boleh berparti di luar, kita berparti di dalam, ya. Oke, jam 7 di auditorium UC di CPI, ingat jangan sampai ketinggalan, jangan sampai telat, karena kursi sangat terbatas. Ajak teman-temannya karena kita akan gokil sekali, seru sekali di DF minggu depan. Karena ada Romo yang akan main gitar coy. Kapan lagi kita lihat ya. Romo main gitar. Keren banget. Oke, Oke. silakan pengumuman berikutnya. Ya. Sis Karina dengan suara yang Aduh, terbatas. suara saya sangat terbatas teman-teman. Berikutnya ada scan survei DF. Ya, Kenapa kita perlu scan survei DF? kenapa? Kenapa? Karena supaya teman-teman yang boleh ada masukan, ada kritik, boleh langsung scan QR code supaya kegiatan Domus Fidei kita bisa lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Iya, jadi tolong bintang 5-nya ya kakak ya, Bintang karena 5-nya ya. kita biasanya kita butuh masukan. Apa sih, bagaimana sih DF kita malam hari ini sudah cukup oke kah? Masih mau ada yang diperbaiki kah? Masih sangat kurang kah? Kami sangat terbuka dengan masukan dari teman-teman sekalian. So, bagi teman-teman yang baru datang atau yang lama tidak datang, baru hadir kembali, kami sambut teman-teman semua dengan kata welcome home. Ya. So, ini adalah Domus Fidei, rumah iman, so semua kita bersaudara, kita semua bersaudara, jadi kita bro and sis di tempat ini, jangan sampai kita tidak datang di minggu-minggu berikutnya, karena kita semua bersaudara. So, saling ingatkan, saling kalau perlu kiri kanannya bilang, datang kok minggu depan. Oke, dan bagi yang mau tahu lebih lanjut tentang apakah DF ini, siapa kami, komunitas apakah kami, boleh tanya-tanya di mana? Di mana ya? Sebelah kanan saya, bertanya pada orang mana orangnya? Di situ. Ya, ini dia yang berangkat tangan ya. Ya, jadi ada Koko dan Cece yang akan menjawab setiap pertanyaan teman-teman terkait Domus Fidei. Oke. Ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk pembicara kita malam hari ini. Bro-Wis, terima kasih banyak. Yadi dari Surabaya. Juga terima kasih untuk setiap teman-teman yang boleh melayani hari ini. Tim Thank you. pujian, maupun syafaat. Jangan lupa tim produksi dan dong. juga tim produksi. Ya, Bahkan dan tim untuk Domus Fidei juga, Domus terima kasih Fidei. banyak. Dan terlebih khusus Terutama lagi untuk teman-teman yang malam boleh hari hadir. Ini, kami mengucapkan terima kasih Terima kasih banyak. Dan kami mau, sebelum ini kami mau doa penutup. Kami mohon kesediaan dari Pastor Moderator JSM, Pastor John Gala. Pastor John Gala untuk tutup kami dalam doa dan berkat penutup. Dan kami ingatkan sekali lagi, karena ini adalah properti gereja,
kami ingatkan mohon menjaga kebersihan dan pastikan tinggalkan tempat dalam keadaan bersih. Ya, jadi seluruh sampah-sampah pribadi maupun sampah umum boleh dibawa pulang atau dibuang ke tempat sampah di bagian belakang. Oke, silakan Romo. Terima kasih banyak. Sudah pakai Romo sekarang ya? Ya. Ya. Baik teman-teman sekalian, Shalom. Ya, saya ini pertama kali pakai training lagi sudah lama. Tadi saya pikir mau pakai celana pendek kayak ini, untuk saya tidak pakai celana pendek tadi. Karena dress code-nya olahraga saya pikir mau badminton ya. Jadi pertama-tama mewakili teman-teman JSM, saya mengucapkan terima kasih pada Wis Lumiadi sudah hadir bersama dengan kami malam ini. Ya, saya kira banyak hal yang kita, ini rupanya pertama kali ya di Makassar, Wis, ya, khususnya JSM. Ya teman-teman, tadi banyak hal yang disampaikan. Saya kira masing-masing dari kita punya salib ya. Saya punya salib juga, Anda juga pasti punya salib. Ada salib yang berat, ada salib yang ringan, tapi semua punya salib. Cuma seperti yang Wis sampaikan tadi, jangan sampai kita menjadi salib bagi orang lain. Nah, itu yang bahaya ya. Tapi bagaimana kita menjalani dan memikul salib kita menyadari bahwa kita punya salib, dan yang paling utama kita menjalaninya dengan sukacita. Terima kasih teman-teman yang sudah bertugas dengan tulus malam ini. Mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami tahu bahwa Engkau mencintai kami masing-masing. Engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Seperti Engkau memanggil Sakeus dengan namanya. Tuhan, kami mengalami banyak pergumulan dalam hidup kami. Ada yang punya salib berat, ada yang punya salib ringan. Tetapi yang paling utama bagi kami adalah bagaimana kami menyadari bahwa salib yang kami pikul ini adalah cara Engkau sendiri untuk mendewasakan kami dan menguatkan iman kami. Bantu kami Tuhan agar kami kuat dan penuh sukacita memikul salib yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat-Mu melalui hamba-Mu Wis Lumiadi yang hadir bersama kami malam ini. Semoga Engkau memberkati dia dan keluarganya, memberkati karya dan pelayanannya. Semoga ia senantiasa Kau berikan rahmat kesehatan, kebijaksanaan dalam hidupnya. Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami malam ini, berkati kami dalam perjalanan. Semoga segala rencana-rencana baik yang Tuhan berikan kepada kami dapat terlaksana seturut dengan kehendak dan kasih karunia-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan bersamamu. Turunlah berkat Allah yang melimpah atas kita semua, khususnya kita semua yang bertugas malam ini dengan penuh sukacita dan tulus. Anda yang hadir dalam DF ini, teman-teman kita dan keluarga kita di rumah dan dimanapun saja mereka berada, pekerjaan-pekerjaan baik, studi yang kita lakukan dalam hidup kita, selalu dan senantiasa semuanya itu diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam teman-teman.
Terima kasih Pastor John. Oke, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, apapun salib yang kita pikul saat ini tidak menghalangi kita untuk boleh memberitakan Tuhan di kehidupan kita. Yuk. Yuk, tangannya semua di atas. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku memberitakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku. Dan setia beritakan nama-Mu Yesus. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaan-Mu. Katakan, ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Ku memberitakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, untuk ciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku. Dan setia beritakan nama-Mu Yesus. Sampai jumpa Domus Fidei minggu depan. Yeay. Ku memberitakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Kami mau beritakan Tuhan, ku memberitakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku, menciptakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagi-Mu Tuhan segenap masa mudaku, sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Kan setia beritakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.